Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran Mapel Tahsin, dan pada hari ini alhamdulillah Ustadz sudah tidak sendiri ya, ada Ustadz Iwan yang membersamai Ustadz dalam kelas ini. Jadi insya Allah nanti di dalam kelas ini akan, selain Ustadz, nanti akan ada Ustadz Iwan yang akan memberikan materi tambahan tentang tafhim dan tarkik ya. Iya, kendala jaringan ya. Kalau belajar lewat jaringan ini memang kuncinya harus sabar. Belajar melalui jaringan kuncinya harus sabar. Ini yang harus kita ulang-ulang terus, karena biar tidak kesel sendiri ya karena jaringan. Tadi Ustadz mohon maaf karena baru bisa memulai, karena tadi pagi masih persiapan, sudah nyaman di kantor, ternyata di kantor banyak guru yang standby di sana, mengerjakan di sana. Pilih di sana karena memang jaringannya lebih stabil. Kemudian kita kembali ke dalam kelas ya seperti ini, mudah-mudahan bisa terlaksana sampai dengan akhir nanti. Ustadz akan mencoba untuk share materi yang akan kita bahas ya. Nah, ini mungkin sudah terlihat di screen ya. Beberapa pekan yang lalu atau beberapa pertemuan yang sudah lewat, kita sudah membahas tentang tafhim dan tarkik. Nah, nanti pada hari ini dan juga pekan ini ya, karena di pekan Juli, di bulan Juli ini kita pembahasannya masih tentang bab tafhim dan tarkik, bab menebalkan dan menipiskan. Jadi nanti bulan Agustus baru kita beralih ke bab berikutnya ya, sesuai dengan silabus yang sudah ditetapkan. Jadi kalau untuk teori yang kemarin sudah kita sampaikan ya, itu kita sudah selesai membahas. Pertemuan pertama kita membahas tentang tafhim yang dikarenakan atau disebabkan karena huruf ro. Kemudian yang pekan kedua ada videonya ya. Videonya tadi Ustadz sempat tampakkan di Google Classroom. Itu ada tarkik ya. Tafhim dan tarkik yang disebabkan karena huruf lam atau lafzul zalalah. Nah, nanti kita akan coba ulangi kembali, dan nanti pada pekan ini kan masih ada 2 pertemuan. Kita akan lebih pertegas kembali atau perjelas kembali dengan praktiknya. Jadi nanti kita akan lebih banyak praktik di sini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan maksimal. Jadi Ustadz ulangi lagi, tafhim dan tarkik itu disebabkan karena 2 hal ya. Bisa karena ro dan juga karena lam. Nah, saya akan turunkan sedikit ke bawah, akan scroll ke bawah. Nah, ini yang karena lam. Nah, kalau kita kemarin sudah bahas sampai dengan akhir ya. Nanti kita akan langsung ke halaman praktikum saja, dan mudah-mudahan nanti bisa diikuti. Di sini kalau ada hamzah wasal yang terlihat atau berada di tengah-tengah, jelas ya, masih ingat pelajaran hamzah wasal. Jadi kalau posisinya ada di tengah-tengah, dia tidak dibaca. Ini contohnya ini. Ini pelajaran mungkin kelas 7 dan kelas 8 ya, mungkin masih ingat. Kalau hamzah wasalnya berada di tengah-tengah, dia tidak dibaca. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nah, seperti ini tidak terbaca hamzah wasalnya. Kemudian ketika berada di awal seperti ini hamzah wasalnya. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat. Ini ada 3
pilihan ABC, menggunakan fathah, kasrah atau domah, dan ini yang harus dipahamkan dan mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau harokat patokannya bisa jadi di harokat ketiganya. 1, 2, 3. Harokatnya mana sih ini? Karena nunjuk ini kelihatannya 1, 2, 3. Nah, kalau harokat ketiganya dia berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya bukan dibaca ar, apalagi dibaca ur. Yang tidak pernah mempelajari Quran Madinah biasanya membacanya ur. Kenapa? Ini dianggapnya doma. Ini dianggapnya doma. Jadi hamzah wasalnya dianggapnya doma, padahal bukannya. Ini dibacanya jadi kasroh ya, ir. Nah, jadi ini kemarin di dalam bab tafhim dan tarkik ini tergolong ke dalam tarkik tipis ya, karena diawali dengan kasroh ir. Kalau fatkah dengan domah itu tafhim tebal ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini kita paham ya. Jadi kalau di harokat ketiganya ini kasroh, maka dia diawali dengan kasroh juga, jadi ir. Oke. Ini hanya mengingat ya. Ada dua kondisi yang lain, ada fatkah sama domah, tidak kita ulas karena memang tidak masuk ke dalam bab ini. Ya, kita langsung ke praktikum di sini. Nanti di praktik saya mohonkan untuk bisa menyalakan video ya. Bukan ya, video dan berikut suaranya. Suaranya yang paling penting. Dan juga videonya. Mana ya? Nah. Ya. Kemarin kita sudah pernah latihan dari Rabbus Samawat sampai Ghafurur Rahim. Sekarang kita akan masuk ke yang masih tafhim ya. Tafhim. Ahmad Zaidan, tafhim masih ingat nggak tafhim apa Ahmad Zaidan? Tafhim itu tebal atau tipis Ahmad Zaidan? Tebal. Alhamdulillah. Afif Noval Mubarak, tarkik itu tebal apa tipis? Tipis. Baik. Jadi perhatikan di screen ya. Kita akan coba baca dari yang Ustadz pointer di sini, yang Ustadz tunjuk di sini, sampai nanti di poin ini ya. Ini tafhim tebal karena fathah dan juga karena domah, tapi kemudian ada yang menyertainya. Kalau di awal ini tunggal dia. Ada huruf ro, memang huruf ro itu adalah tepatnya tafhim. Jadi di atasnya ada tanda dhammah dan juga fathah. Nah, kalau ini ada harokat sebelumnya yang menyertainya. Ini maksudnya kalau ada tanda seperti ini mau huruf hijaiyah apapun bisa menyertainya. A sampai ya bisa ya. Ro-nya syaratnya adalah dia harus fathah dan ro-nya sakinah atau mati ya. Ikutin Ustadz ya. Marudiyah. Ikuti 1, 2, 3. Mardiyah. Ya. Yarzuqukum. Bareng 1, 2, 3. Yarzuqukum. Ya. Di sini letak dia tebalnya tuh. Yarzuqukum. Nanti pasti ketahuan di mana yang mudah-mudahan kalian ketika sudah mengikuti 2 pekan yang lalu ketahuan mana yang tebal dan mana yang tipis sudah bisa membedakan. Marfu'ah. Bareng. Marfu'ah. 1, 2, 3. Marfu'ah. Iya. Tadi ada yang ketawa ya. Mungkin ada kenal dengan nama ini ya. Ada salah satu saudara ataupun kawan ataupun apa yang namanya marfu'ah ya. Ya memang Ustaz juga pernah mendengar ya. Namanya marfu'ah itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa arsal. Setelah kita diwakafkan ya, ujungnya semuanya kita matikan. Wa arsal. 1, 2, 3. Wa Arsal. Kemudian fahjur. 1, 2, 3. Fahjur. Ya. Walaupun agak delay antara satu dengan yang lain nggak apa-apa ya. Kita akan belajarnya melalui jaringan.
belajar melalui jaringan kuncinya harus sabar. Ilaihi turja'un. Bareng? Iya. Falyanzur. Bareng? Falyanzur. Iya, ada ikhfanya di sini ya. Yanzur. Ya, satu lagi di kategori yang karena fathah juga karena ro yang disukunkan. La'allakum turhamun. Bareng? Ya. Sekarang Ustadz minta Zaki Pratama, Ananda Zaki Pratama, silakan dibaca dari marudiyah sampai dengan turhamun, bukan turja'un tadi ya, Ustadz salah ya? Turhamun ya. Oke. Dari Ananda Zaki Pratama dulu nah. Marudiyah dari sini terus sampai turhamun ya. Silakan Ananda Zaki Pratama. Marudiyah yarzuqukum marfu'ah wa arsal fa uhjur ulangi di sini Ananda Zaki. Uhjur Terus ilaihi turja'un falyanzur la'allakum turhamun. Nah, ketika memang sudah sedang diminta satu-satu seperti ini, yang lain mic-nya tolong di-off-kan ya, biar tidak bertabrakan. Oke, selanjutnya Ustadz minta yang di boarding. Yang di boarding ada 3 tadi, 3 kawannya. Silakan dibaca marudiyah sampai la'allakum turhamun. Ini dibaca bareng nak bertiga. Yuk kompak. Silakan. Mardiyah yarzuqukum marfu'ah wa arsal farjun ilaihi turja'un falyanzur la'allakum turhamun. Baik. Ya, jadi kelas 9 ini memang mestinya seperti ini. Jadi kalaupun ada yang keliru sedikit-sedikit tinggal moles ya. Jadi ingat ya, setiap mat arid sukun itu dibacanya 5 harokat ya. Ilaihi turja'un. Ini panjang. Hamun panjang. Jadi kaidah waqaf mudah-mudahan paham nih. Diyah tidak panjang. Kum pendek. Ah pendek. Sal pendek. Jur pendek. Zur juga pendek. Ini mat arid sukun nih 2 ini. Masih ingat ya mat arid sukun. Kemudian di sini ada satu nih yang ikhfa. Ikhfa juga lebih panjang ya. Lebih panjang dari mat tabi'i. Kita akan menambah ke ini lagi, 2 baris lagi. Masya Allah, sudah ada peringatan nih, 10 menit lagi. Nggak apa-apa ya, jadi nanti kalau ternyata Zoom-nya close di 10 menit, nggak apa-apa. Nanti kita bergabung lagi ya, karena waktu kita masih panjang dari jam pukul 9 lewat 15 nanti. Kita beralih ke sini, nak, ke latihan berikutnya. Nah, ini bacanya ar, ir, apa? Ur. Ir. Ya, sepakat ya, ini banyak ir ya. Ikutin Ustadz sama kayak tadi ya. Irji'. Ini masih ke bab tafhim ya, masih ke bab tebal ya. Irji'. Kemudian berikutnya inirtabatum. Bareng. Inirtabatum. Rabbirhamhuma. Ulangi ya. Rabbirhamhuma. Bareng. Rabbirhamhuma. Irji'u. Liman irtadha. Karena waqaf, ro-nya ini disukunkan dan kemudian harokat sebelumnya itu kasroh. Dia di sini masuk ke dalam kategori tafhim ya. Irji' ini rutabatum rabbirham. Kalau
Kalau tebal dia di kita dalam membunyikan roknya itu tidak mudah ya, maksudnya tidak ringan. Nanti kita akan contohkan di yang tafhim, yang tarkik, tapi sampai enggak ya? Ini Ustadz minta dibacakan Dafa Brilian Aquela dari irja' sampai 5 nirtado. Ayo nak, dimulai. Irja inirtabtum Rabbirhamhuma. Ulangi lagi yang ini Rabbirhamhum. Dibaca matobi'i tetap yang seperti ini ujungnya diharakat ya. Ulangi. Rabbirhamhuma. Terus. Irji'u. Ya, terus. Imanirtado. Ya, kita akan beralih ke bawahnya lagi. Coba perhatikan ya, tetap fokus ke screen saja. Nah, ini huruf isti'la ya. Huruf isti'la ini ada kategorinya, ada kasroh sebelumnya, kemudian ada ra mati, dan setelahnya ada huruf isti'la. Huruf isti'la itu kemarin sudah ada di teori bagian atas ya. Huruf yang ketika membunyikannya lidah kita terangkat ke langit-langit ya. Wa irsadan liman harab. Ustaz ulangi ya. Wa irsadan liman harab. Bareng 1 2 3. Wa irsadan liman harab. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, sebelumnya kasrohnya ini huruf hijaiyah, kemudian roknya mati, dan di depannya ada huruf isti'la. Ini huruf isti'la, shod ini huruf isti'la. Kemudian ini ko ini huruf isti'la. Mana lagi ini? Ini so lagi huruf isti'la. Ko juga huruf isti'la. Nah ini dibaca tebal ya. Dia masuk ke dalam kategori tafhim. Wa irsadal liman harab. Udah ini ya. Langsung berikutnya. Irtos. Barang. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Firqah. Ya, Ahmad Zaidan bisa dibacakan nak dari wa irsad sampai firqah. Silakan Ahmad Zaidan. Wa irsadal liman harab. Liman harab. Ada kol-kolahnya ya. Wa irsadal liman harab. Terus. Kirtos. Terus. Inna rabbaka labil mirsad. Terus. Firqah. Pendek nah, ini tidak ada takmatnya. Firqah. Iya. Ya, jadi kaidah waqaf jangan dilupakan ya, kaidah mewaqafkan harab ini pendek, tapi ini qalqalah. Ini qalqalahnya qalqalah kubro ya, karena asalnya dia hidup. Ini roba karena diwaqafkan jadi rob, pendek tapi waqaf tapi qalqalah harab Qirtos. Nah ini baru mat adad lisukun karena ada alifnya ya. Kemudian mirsad mat adad lisukun karena ada mat tabi'i dulu di sini. Ini pendek lagi ya karena tidak ada mat firqah. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini tebal tafhim karena sebelumnya ada mat tabi'inya ya, didahului dengan mana ini? Al-Azizul Ghafur. Nah, di sini ya. Ada matobi'inya nih. Fu, domah ketemu wawu. Ada matobi'inya kemudian waqaf. Ini di akhir-akhir makanya. Di waqaf sebelum tanda waqafnya. Ini juga iya. Tanda mat kemudian diakhiri dengan waqaf. Ini nak. Ini kan matobi'i ya. Ini ada fathah, ini ada alif. Hurufnya apapun itu ya. Alif sampai iya di sini maksudnya bisa dikatakan seperti itu. Jadi hurufnya apa saja ini bebas nih. A sampai iya, huruf iya. Benar ini juga demikian. Doma bertemu dengan wawu mati dan diakhiri dengan huruf ro.
Kita baca bareng-bareng lagi. Al-Azizul Ghafur. Bareng. Al-Azizul Ghafur. Nah, ini ya. Kalau ada alif lam di hamzah wasol, ini ada hamzah wasolnya ini. Ini kan hamzah wasol. Kemudian ada alif lam, maka wajib dibaca al. Ya, harus dibaca al. Tidak boleh il, juga tidak boleh ul. Jadi harus dibaca al. Al-Azizul Ghafur. Nah, contohnya seperti ini. Yang berikutnya ini. Ini kalau kita berpatokan pada harokat ketiga jadi doma. Jadi berarti ini Ustaz. Salah. Yang benar a. Karena apa? Karena patokannya adalah alif lam. Khusus untuk alif lam dia tidak pengaruh apakah di sini doma ataupun kasroh ataupun fathah ya. Dia tetap harus dibaca a. Bukan ul-kuffar tapi al-kuffar. Seperti itu ya. Yuk bareng 1 2 3. Al-Kuffar. Ya. Ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Mukhtalin fakhur. Fakhur. Ya, oke. Selanjutnya ini Muhammad Fadli. Saya minta dibacakan dari yang barusan kita baca 2 baris ini. Al-Azizul Ghafur. Al-Kuffar. Panjang nak. Ini Marit ulangi. Al-Kuffar. Ya, terus. Ghafurun syakur. Terus. Mukhtalin fakhur. Ya, baik. Kita menginjak di kategori terakhir dari tafhim yang tebal ya. Hurufnya. Kita coba cek di sini. Ikutin Ustaz lagi ya. Masih ada waktu 1 menit lagi Masya Allah. Wal fajr. Ikutin nak. Wal Fajar. Nah, di sini ada huruf fathah ataupun domah ya. Kuncinya harus fathah ataupun domah. Kemudian ada huruf hijaiyah yang mati. Ini huruf apapun ini ya. Kalau tanda strip ini berarti dia bisa huruf A, huruf hijaiyah semuanya sampai ya. Dan kemudian ada huruf ro yang disukunkan. Maka dia dibaca tebal. Wal asr, wal fajr, dan seterusnya. Ini Ustaz, sepertinya kita agak akan cukupkan dulu untuk sesi awal ini. Nanti setelah Zoom ini mati bisa masuk kembali ya. Nanti Ustadz Iwan bisa menambahkan. Dan kita nanti akan cukupkan untuk pembelajaran pada pekan ini. Yang khususnya yang kita rekod ya. Pada hari ini atau pada pekan ini kita sudah mempelajari sampai dengan akhir ya nak ya.